me, baby, why'd you only call me when you're high? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkon Halalan Thoyibah, BP 19010042. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesti Yulianisa, BP 19010014. Saya akan menjelaskan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Saya dari kelompok 7, pemeriksaan akuntansi. Saya Rizka Auliasari, BP 19010033. Tujuan audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berliana Septiana, BP 19010028. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja guna membantu auditor mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten yang disyaratkan oleh standar pekerjaan lapangan ketiga, dan memutuskan bukti audit yang tepat dan harus dikumpulkan bagi kelas transaksi sesuai dengan situasi penugasan audit. Yang pertama, keterjadian. Transaksi yang dicatat memang ada. Tujuan ini berkenaan dengan apakah transaksi yang tercatat benar-benar terjadi. Dan yang kedua, kelengkapan. Transaksi yang terjadi telah dicatat. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam jurnal benar-benar telah dicatatkan. Dan yang ketiga, keakuratan. Transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Tujuan ini membahas keakuratan informasi tentang transaksi akuntansi dan merupakan salah satu bagian Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Pengertiannya yaitu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo sama dengan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, yaitu tujuan tersebut mengikuti asersi manajemen dan memberikan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Yang pertama, yaitu eksistensi jumlah yang tercantum memang ada. Tujuan ini berkaitan dengan apakah jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memang harus dicantumkan. Yang kedua, kelengkapan jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini berkaitan dengan apakah semua jumlah yang ada harus tercatat pada suatu akun benar-benar telah tercatat. Yang ketiga, keakuratan. Keakuratan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmetika yang sudah benar. Yang keempat, klasifikasi jumlah yang tercantum dalam daftar klien telah diklasifikasikan dengan tepat. Klasifikasi ini melibatkan penentuan apakah pos-pos yang dicantumkan dalam akun-akun buku besar yang tepat. Tujuan yang kelima yaitu cut-off transaksi. Ia mendekati tanggal neraca yang telah dicatat pada periode yang tepat. Tujuan auditor di sini adalah menentukan apakah transaksi-transaksi telah dicatat dalam saldo akun pada periode yang tepat. Yang keenam yaitu hubungannya rinci, detail, tie-in, rincian, saldo akun sesuai dengan file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun, dan sesuai dengan total buku besar. Tujuannya rinci, ini memastikan rincian dalam daftar telah disiapkan secara akurat, ditambahkan dengan benar, dan sesuai dengan buku besar. Yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Tujuan ini menghubungkan 4 tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan dengan asersi manajemen atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan. Konsep yang diterapkan pada tujuan audit saldo akan ditetapkan pula untuk tujuan audit atas penyajian dan pengungkapan. A. Tujuan umum audit atas penyajian dan pengungkapan. 1. Keterjadian dan hak kewajiban. 2. Kelengkapan. 3. Keakurasian dan penilaian. 4. Penggolongan dan kejelasan. B. Tujuan spesifik audit atas penyajian dan pengungkapan untuk utang wesel.
A. Kejadian dan hak dan kewajiban. B. Kelengkapan. C. Keakurasian dan penilaian. D. Penggolongan dan kejelasan. Bagaimana memenuhi tujuan audit? Auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut dalam setiap audit. Tercapainya semua tujuan audit yang diperlukan, berikut terdapat 4 tahap dalam audit laporan keuangan. A. Perencanaan suatu pendekatan audit. Tahap 1. 1. Mendapatkan pemahaman tentang entitas dan lingkungan. B. 2. Memahami pengendalian internal dan menetapkan risiko pengendalian. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana tujuan audit dapat dipenuhi, yaitu auditor harus memutuskan tujuan audit yang tepat dan bukti yang harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut untuk setiap audit. Untuk melakukan hal tersebut, auditor harus mengikuti suatu proses audit, yaitu metode yang dirancang untuk memastikan diperolehnya bukti kompeten yang cukup dan tercapainya semua tujuan audit yang diperlukan. 4 tahap dalam audit laporan keuangan, yaitu yang pertama, perencanaan dan perancangan suatu pendekatan audit. Tahap kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Tahap ketiga, prosedur analitis dan pengujian rinci saldo. Tahap keempat yaitu penyelesaian audit dan penerbitan laporan audit. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.